kita lanjutkan di lampiran induk. Pada lampiran induk ini setelah mengisi data diri, ya, NPWP, nama wajib pajak, identitas gitu ya. Pekerjaan, pegawai swasta, nomor telepon. Ini kalau kelompok jenis usahanya apa, nanti ada daftarnya. Nah, berikutnya adalah yang paling penting adalah status kewajiban perpajakan suami istri ini gitu ya. Kakak itu artinya kepala keluarga. Biasanya status ini digunakan bagi yang memiliki NPWP jika digabung istri atau suami. Ini merupakan kewajiban ya. Harusnya suami istri jika dua-duanya bekerja, NPWP-nya hanya satu gitu ya. Nomor NPWP-nya hanya satu sehingga penghasilannya digabung. Di soal ini karena Rizky ini hanya bekerja seorang diri, sementara istrinya ibu rumah tangga gitu ya. Sehingga kita tandai yang kakak ini, kepala keluarga. Bukan kartu keluarga ya ini ya. Nah, sehingga dalam melaporkan SPT-nya, SPT tahunannya ya hanya satu SPT saja. Mengatasnamakan suami atau kepala keluarga nantinya. Ya, karena dalam perpajakan, jika statusnya kakak merupakan satu kesatuan dengan pasangan, dengan istrinya. Sementara HB ketika wajib pajak ini hidup berpisah dengan pasangannya, sesuai dengan putusan hakim gitu ya. Jadi ya kewajiban perpajakannya yang terpisah itu. Memiliki NPWP terpisah, melaporkan SPT-nya masing-masing. HB itu hidup berpisah. PH, pisah harta. Jadi kalau statusnya PH, pisah harta ini jika sebelum menikah, wajib pajak ini membuat prenuptial agreement istilahnya. Atau perjanjian pisah harta. Ya, dalam hukum dikenal dengan sebutan prenuptial agreement. Jadi perjanjian pisah harta. Kalau ada perjanjian pisah harta seperti ini ya berarti mirip dengan hidup berpisah gitu ya. Jadi ya NPWP-nya ada 2, laporan SPT-nya ya masing-masing, gitu kan. Sementara MT, manajemen terpisah, ini memilih terpisah. Status ini tidak bercerai ya. Kalau tadi HB itu bercerai, kalau MT tidak bercerai, tapi dia juga tidak melakukan perjanjian pisah harta. Namun hanya ingin memisahkan kewajiban perpajakannya. Nah, dalam hal ini suami istri yang karena NPWP terpisah ya menyampaikan SPT-nya ya masing-masing gitu ya. Sehingga berbeda perlakuannya dalam menghitung perpajakannya ya. Oke, kita centang yang kakak. Kemudian NPWP suami istri, istrinya tidak bekerja, tidak usah ditulis gitu ya. Penghasilan neto kalian lihat di lampiran 1 ya. Penghasilan netonya 97 ini ya. Penghasilan netonya ini dari pemberi kerjanya 97.350. Kemudian saya ini dulu biar enak dilihat. Kemudian penghasilan neto dalam negeri ini kita lihat, dibaca panduannya ya, lampiran 1 bagian A. Ini dia. Oh, kebetulan tidak bisa di copy ya. Harusnya ini sudah link gitu ya. Oke, kita tulis saja 33 juta. Kemudian berapa jumlahnya? Kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Kemudian zakat tidak ada. Jumlah penghasilan neto kita sama dengan yang nomor 4. Kemudian karena statusnya TK tidak kawin ya. K kawin dengan tanggungan 1 gitu. Sementara ini jika K masih kawin gitu ya, penghasilan istrinya digabung
dengan suami, istri digabungkan penghasilan istrinya gitu ya. Kemudian tanggungannya yang di belakang. Nah, karena istri tidak bekerja, maka jumlah tanggungannya 1. PTKP-nya berapa? Ya, kalian sudah menghitung PTKP gitu ya. PTKP jika kawin anak 1 total PTKP-nya 63 juta. 4,5 tambah 4,5 tambah 54 juta kan? Nah, berapa penghasilan kena pajaknya? Anggap ini soal yang sangat sederhana gitu ya. Penghasilan kena pajaknya hanya mengurangkan ini tidak menghitung ini ya, tidak menghitung soal ini sangat sederhana, tidak menghitung BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dianggap sudah include di karena ini bentuknya bukti potong ya, sudah include di ini udah penghasilan neto gitu ya. Sehingga 6 kurang 7 ini penghasilan kena pajaknya ya. Kemudian berapa PPh terutangnya? PPh terutang 5% dikali 50 juta, 2 juta 500 dan 15% kali sisanya. Kali 17 juta 350 gitu ya. 15% kali 17 juta 350 hasilnya 2 juta 600 2.500 ya. 5% kali yang pertama 50 juta, 15% kali sisanya dari 67 juta 350 ini. Sehingga PPh terutangnya adalah 5 juta. Ini sudah kalian dapatkan sebenarnya ya di materi sebelum. Saya tidak ulang lagi materi sebelum UTS. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Kemudian setelah nomor 9 ini PPh terutang, maka jumlah PPh terutangnya kita tulis di sini karena tidak ada pengembalian dan pengurangan PPh pasal 24. Kemudian ada yang sudah dipotong. Berapa yang sudah dipotong? Yang sudah dipotong ini kita lihat di lampiran 1 kolom C, bagian C. Semoga bisa dikopi. Oh, tidak bisa juga, berarti langsung ini dari lampiran 1 bagian C ya. 6 juta 167 yang ada bukti potongnya semua gitu ya. Oh, itu yang sudah dipotong itu. Sehingga jika yang terutang lebih rendah daripada yang sudah dipotong, maka lebih bayar atau kurang bayar? Ya, ini berarti PPh-nya di nomor 13 ini adalah lebih bayar, centang yang lebih bayar sejumlah selisihnya ini. Nah, sehingga nomor 16 berapa yang lebih bayar? Tinggal dimasukkan saja, ini nomor 16 PPh lebih bayar. Maunya diperhitungkan dengan utang pajak gitu misalnya ya. Nah, apa saja lampirannya? Kita centang juga. Oh, harus melampirkan bukti potong, surat setoran pajak, sekarang e-billing gitu ya. Kemudian siapa yang melaporkan? Ya wajib pajak gitu ya. Kapan tanggal melaporkannya? Paling lambat ini tanggal 30 bulan 3 tahun 2017 anggap ya. Siapa nama lengkapnya? Ya Rizky ini gitu ya. Si Rizky siapa? Yogananta. Masukkan lagi. Ini harus sampai komplit ya. Dan harus ditandatangani tentunya.
Syarat sahnya dokumen itu tanda tangan. Oke, ini belum tercopy semua ya ternyata. Nah, inilah akhir dari pengisian SPT. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Jika terlalu cepat videonya bisa kalian perlambat sendiri di YouTube dan bisa diunduh offline. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.